Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Maulana dengan NIM 15036210052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS dari mata kuliah strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen pembimbing Dr. Rian Arthur SPD NPD. Nah, untuk kompetensi yang saya ambil, ada memahami klasifikasi jalan. Nah, setelah analisis, isi dari mata pelajaran kompetensi dasar memahami klasifikasi jalan itu ada yang pertama itu klasifikasi jalan berdasarkan statusnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan statusnya, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan juga jalan desa. Dan yang kedua ini ada klasifikasi jalan berdasarkan kelasnya. Selain klasifikasi jalan berdasarkan statusnya, klasifikasi jalan berdasarkan kelasnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas. Untuk kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan dan juga daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Menurut kelasnya, jalan dikelompokkan menjadi jalan kelas 1, kelas 2, jalan kelas 3, dan juga jalan kelas khusus. Nah, yang ketiga ini ada klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya. Nah, untuk klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan juga jalan lingkungan. Nah, yang terakhir ini ada sistem jaringan jalan. Nah, untuk sistem jaringan jalan ini diacu dalam rencana tata ruang wilayah dan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau dalam kawasan perkotaan dan juga pedesaan. Nah, dari hasil analisis terkait kompetensi dasar memahami klasifikasi jalan, saya mengambil model pembelajaran yang cocok adalah model pembelajaran discovery learning. Karena model pembelajaran discovery learning itu merupakan model pembelajaran yang dimana peserta didik memahami sendiri konsep, arti, dan hubungan proses berpikir menggunakan nalar hingga pada akhirnya dengan kesimpulan. Nah, dalam model pembelajaran discovery learning ini, pendidik dilibatkan untuk memberikan arahan kepada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas seperti mencari, mengolah, menelusuri, dan juga menyelidiki. Model pembelajaran ini juga memiliki kelebihan seperti menumbuhkan rasa senang ketika berhasil menemukan suatu hal yang sedang mereka cari, dan juga membuat peserta didik melakukan dengan sungguh-sungguh dalam kegiatan belajarnya dengan berpikir untuk menemukan apa yang sedang dikerjakan sambil memotivasi diri sendiri pada saat pembelajaran di kelas sedang berlangsung. Nah, seperti contohnya ketika sejak awal pelajaran pendidik memberikan gambar dan menjelaskan tentang jalan. Lalu peserta didik diberikan kesempatan untuk mencari lebih banyak informasi tentang jalan dari mana saja. Kemudian pendidik membagi peserta didik menjadi berkelompok dan diminta untuk membuat sebuah PowerPoint terkait klasifikasi jalan berdasarkan fungsi, status, kelas, dan juga sistem jaringan jalan. Setelah itu, masing-masing dari kelompok yang sudah dibagi akan maju dan menjelaskan hasil dari informasi yang telah mereka dapat dengan PowerPoint yang telah mereka buat. Nah, tabel di bawah ini merupakan sintaks yang telah saya buat dalam model pembelajaran discovery learning. Yang pertama ini ada pemberian rangsangan atau stimulation. Ini aktivitas guru yang dilakukan dalam pemberian rangsangan itu guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan dan aktivitas belajar lainnya terkait materi pembelajaran yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Nah, untuk aktivitas peserta didik dihadapkan dengan sesuatu hal yang membingungkannya dan dilanjutkan untuk tidak memberi kesimpulan agar timbul keingintahuan untuk mencari tahu sendiri jalan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Nah, yang kedua ini ada pernyataan atau identifikasi masalah. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran
kemudian dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau dugaan sementara. Untuk peserta didiknya, permasalahan yang dipilih selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Jadi setelah melakukan rangsangan, maka kita melakukan identifikasi masalah-masalah yang relevan yang terjadi dengan yang ada di dunia nyata dan juga tetapi berhubungan dengan yang akan dipelajari. Setelah itu kita lakukan pengumpulan data. Nah, di dalam pengumpulan data ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, tahap ini berfungsi untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis dengan diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan cara apa saja dan melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Nah, jadi setelah identifikasi masalah, maka kita lakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa dari mana saja, dari buku, dari jurnal, dari Google, dari YouTube, dari mana saja. Lalu kita pengolahan data. Pengolahan data ini guru membimbing peserta didik saat melakukan pengolahan data. Pengolahan data bisa juga dilakukan wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan ataupun dihitung jika perlu. Yang ini ada pembuktian. Verifikasi bertujuan untuk menunjukkan hasil dari yang mereka cari dan membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Peserta didik melakukan pemeriksaan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Yang terakhir ini ada menarik kesimpulan, yaitu untuk menarik sebuah kesimpulan dari apa yang telah pelajari terkait materi pembelajaran. Nah, untuk menarik kesimpulan ini dari hasil verifikasi dan dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari untuk menarik kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari saya, untuk kompetensi dasar memahami klasifikasi jalan, bisa menggunakan model pembelajaran discovery learning, karena discovery learning ini cocok dalam melakukan dalam kompetensi dasar ini, karena kompetensi dasar ini tidak harus melakukan praktik. Jadi bisa juga dilakukan dengan jadi bisa dilakukan dengan model pembelajaran discovery learning. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.